Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan bicarakan tentang The Amazing of Golden Age, ya, The Amazing of Golden Age. Jadi masa yang begitu luar biasa dahsyatnya itu hanya ada pada saat muda, bukan yang lain. Bukan pada saat anak-anak, bukan pada saat menjelang tua, apalagi tua. Maka camkan baik-baik bahwa nasihat ini penting bagi para pemuda pencari ilmu. Karena orang yang punya ilmu agama itu kedudukannya paling tinggi mengalahkan semuanya. Jadi kalau Anda menguasai ilmu agama, khususnya ilmu fikih, ilmu Al-Quran, tahfidzul Quran, maka ketika Anda kaya, ketika Anda tidak kaya atau biasa, maka Anda tetap nomor satu di dunia. Itu di dunia. Ketika meninggal dunia, Anda tetap dimuliakan. Coba lihat, Imam Bukhari, Imam Ahlu Hadis, yang sudah meninggal 1200 tahun yang lalu, sampai sekarang pahalanya mengalir ketika seseorang baca hadis dari beliau, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, maka mereka sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu, tapi Masya Allah pahalanya mengalir begitu mulia. Meninggal saja pahalanya Masya Allah. Nah, ketika di dunia, maka ketahuilah anak-anakku sekalian, para pemuda pencari ilmu, maka tidak ada orang yang begitu beruntung di muka bumi ini kecuali memiliki ilmu agama. Kalau dia ketemu dengan para pengusaha, maka pasti yang kelihatan orang yang punya ilmu, karena tutur katanya, nasihatnya, ilmunya, akhlaknya itu luar biasa. Di hadapan para pejabat dia pasti diuntungkan. Coba kalau mereka berkumpul para pejabat, pasti yang dicari adalah ulama. Kalau berkumpul para pengusaha, yang dicari adalah orang yang ilmu agama. Kalau ahli dunia itu mereka saling pamer, saling riya, saling ujub, takabur, sombong. Tapi kalau ulama, Masya Allah. Jadi kita nanti dalam kesempatan kali ini akan kita bahas, Masya Allah, tentang The Amazing of Golden Age, bahwa usia yang begitu luar biasa itu hanya ada pada saat muda. Itulah pentingnya mencari ilmu agama di saat muda. Dan apa sih kelebihannya ketika Allah memberikan keutamaan di masa muda ini? Mari kita kaji bersama-sama. Jadi ini wabil khusus untuk para pemuda pencari ilmu di pesantren, di sekolah-sekolah agama, di Islamic Boarding School, kemudian putra-putri dari sahabat sekalian, ya, yang sekarang usia SD, SMP, SMA, maka video ini cocok untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan cerita tentang Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, ya. Ini saya termasuk murid beliau. Jadi saya punya guru itu ada dua jenis. Guru saya yang ketemu dengan saya atau saya belajar dari langsung ke guru saya itu banyak sekali. Dan ini guru yang langsung. Nah, guru yang tidak langsung itu adalah saya membaca kitab-kitab ulama-ulama salafus sholihin. Jadi mulai dari kitabnya para sahabat, para tabi'in. Jadi itu termasuk guru saya, dan jumlahnya banyak sekali. Nah, salah satu guru saya yang saya tidak ketemu, tapi saya selalu mengagumi beliau, bahkan berdoa, bahkan ngalap berkah, bahkan saya selalu berdoa dan pengen diikutkan sebagai muridnya, itu adalah Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Beliau seorang ulama yang hidup pada tahun 509 Hijriah sampai 590 sekian Hijriah. Jadi antara itu, ya. Itu pengarang kitab yang sangat banyak sekali, ulama multitalenta, ulama tafsir, ulama hadis, ulama sejarah, ulama fikih, ulama seni, ulama, Masya Allah, multitalenta, luar biasa. Dan beliau pemberi nasihat yang handal, dan beliau pengarang kitab yang banyak, ya, ratusan bahkan ribuan kitab-kitab yang beliau karang itu, berbagai jenis disiplin ilmu yang Masya Allah, saya sedikit sekali, ya, menjumpai ulama seperti Ibnu Al-Jauzi sedikit sekali. Rata-rata ulama itu di bidang fikih, di bidang Al-Quran, di bidang hadis. Tapi ini semua bidang, Masya Allah. Dan beliau tidak pernah main-main. Iya, jadi sahabat sekalian, saya ingin ngalap berkah. Jadi saya berharap, saya berdoa pada Allah supaya saya Al-Fakir ini dimasukkan kelompoknya Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, ya. Beliau ulama, Masya Allah. Jadi sulit mencari tandingannya sebelum dan setelahnya.
Karena memang Masya Allah. Nah, ini saya akan meringkas dari kitab beliau, ya, ringkas dari ringkasan ke ringkasan lagi, karena memang waktunya nggak cukup ya. Di dalam kitab Muftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Jadi, beliau mengarang sebuah kitab yang kecil untuk nasihat putra-putri beliau yang pernah mengalami futur. Jadi, putra beliau itu pernah mengalami futur. Jadi, futur itu semacam kegalauan, memikirkan masalah dunia. Maka inilah kita mengambil hikmah dan manfaatnya dari kitab beliau ini. Yang pertama, beliau menasihati kepada putra-putrinya bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya. Jadi sejatinya hadis ini adalah hadis nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu sahabat ya, yang memiliki lautan ilmu di bidang Al-Quran. Jadi Masya Allah, kalau kita mendengar Abdullah bin Abbas itu jaminan tentang ilmu Al-Quran. Jadi beliau itu memahami seluk-beluk Al-Quran, memahami ini tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Maka Rasul menyampaikan, ihfadillaha yahfaduka, ihfadillaha tajidu amamaka. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi ihfadillaha, jadi wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah ya. Maka yahfaduka, maka Allah akan menjagamu. Kemudian ihfadillaha tajidu amamaka, maka jagalah Allah dan engkau jumpai atau engkau menjumpai Allah itu di depanmu. Jadi seolah-olah. Jadi hadis ini bisa dipahami begini, jagalah Allah. Jadi maksudnya jagalah Allah itu ingatlah Allah dalam kondisi apapun. Yang kedua, laksanakan perintah Allah yang wajib-wajib dan sunnah dalam kondisi apapun. Dan tinggalkanlah larangan-larangan Allah dan jangan engkau bermaksiat kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga, hendaklah engkau membasahi lisanmu dengan dzikir-dzikir ingat pada Allah. Jadi hadis ini sebenarnya bisa dijelaskan dalam banyak ayat ya. Misalnya kalau kita ingat pada Allah, maka Allah akan ingat pada kita. Jadi hadis ini sebenarnya kalau kita bahas secara khusus, Masya Allah ya. Nabi Yunus alaihissalam itu pernah ditelan seekor ikan paus raksasa. Dan Allah menyelamatkan karena Nabi Yunus ini selalu berbuat kebaikan dan ingat pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minal dhalimin, dan sungguhnya aku ini menjadi orang-orang yang dhalim ya Allah. Karena disuruh dakwah di musuh umatnya dia ngambek. Maka karena beliau itu selalu ingat pada Allah, Allah selamatkan. Di dalam kitab karangannya Ibnu Al-Jauzi dijelaskan begitu. Jadi, nah sedangkan Fir'aun itu karena maksiat pada Allah ya ditenggelamkan di lautan. Coba bayangkan, Fir'aun ditenggelamkan di lautan, Nabi Yunus diselamatkan dari lautan. Coba bayangkan. Bahkan dalam keterangan lain yang dikatakan seandainya Nabi Yunus itu tidak ingat pada Allah, maka akan ditelan seumur hidup ya di perut ikan paus. Jadi ini kunci yang pertama secara singkat, bahwa kalau kita pengen keluar dari masalah-masalah hidup, ingat Allah, jaga Allah, ihfadillaha ya. Dalam hadis lain dikatakan haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Maka ini adalah sesuatu yang kunci-kuncinya mengatasi masalah. Jadi kalau misalnya kita punya masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kegalauan, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah kantor, masalah pekerjaan, masalah pertemanan, masalah apa, pasti manusia itu penuh dengan masalah. Ihfadillaha ya, jagalah Allah, yahfaduka, maka Allah akan menjaga kalian. Nah yang kedua, saudaraku sekalian, para sahabat sekalian, ada sebuah hadis yang ini penting banget, jarang dikupas, bahwa Allah memberikan keutamaan bagi pemuda ya. Jadi Allah tidak akan berikan keutamaan kecuali pemuda. Makanya judulnya dalam kajian kita itu The Golden Age, The Amazing of Golden Age, keajaiban masa muda. Jadi masa muda gunakan untuk yang mencari ilmu agama, karena ilmu agama itu Masya Allah. Al-Fakir berkumpul dengan orang paling kaya, paling pejabat, sampai orang yang miskin, sampai orang yang biasa saja. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, Al-Fakir selalu
diutamakan dan diperhatikan. Bukan mencari perhatian, bukan ya, tetapi semua itu menghormati al-fakir karena ilmu agama, karena Allah ya. Maka dalam hadis tentang keutamaan pemuda ini, Rasul bersabda, "Ma min syabin ittaqillaha fi sababihi illa rafa'allahu fi kibarihi." Ya. Ma min syabin, tidaklah seorang pemuda ya, ittaqillaha fi sababi, kemudian dia bertakwa kepada Allah. Jadi dia selalu berbuat baik fi sababihi, dalam masa mudanya ya. Illa, kecuali rafa'allahu, Allah meninggikan derajatnya fi kibarihi, di masa tuanya. Jadi kalau saya cerita tentang ulama, jadi ulama ini jumlahnya banyak banget ya, banyak banget, ribuan bahkan ratusan ribu. Saya cerita yang bintangnya bintang aja lah, mungkin 3 aja ya karena waktunya nggak cukup ya. Jadi saya cerita tentang Imam Bukhari ya, Imam Ibnu Al-Jauzi dan Imam Ali, dan ini aja nih. Jadi Imam Ali ini sahabat, Imam Bukhari ini tabi'ut tabi'in ya. Jadi kira-kira 200 tahun setelah itu. Ya, ini saya singkat aja ya. Terus Imam Ibnu Al-Jauzi itu 300 kemudian, jadi 500 Hijriah. Jadi Imam Ali ini awal-awal periode pertama Hijriah. Jadi kemudian Imam Bukhari ini 200 Hijriah, lebih 223 kalau nggak salah ya. Kemudian Imam Ibnu Al-Jauzi itu 500 ya, 509 sampai 590 ya Hijriah. Maka ini bintangnya bintang. Maka beliau singkatnya bertiga itu menghabiskan waktu kecilnya untuk mencari ilmu. Dengan ilmu agama itu dia supaya takwa. Jadi al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam dada, di dalam pikiran kita, yang akan membantu kita ketika kita kesulitan. Ketika kita galau, maka ilmu itu akan bantu kita. Ketika kita itu lagi punya masalah, ilmu akan bantu kita. Ketika kita lagi senang, ya senang itu harus dibantu. Kalau senang nggak dibantu bahaya. Ada orang meninggal dunia gara-gara senang. Ya, makanya kalau kita senang itu bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Nanti Allah akan redam itu kekeliruan atau kesalahan. Sebab ada orang meninggal itu 2 ya. Atau ada orang stres sampai gila itu meninggal 2 kondisi. Yang pertama terlalu senang, itu bisa meninggal dunia. Jadi dapat uang mendadak 1 miliar karena senangnya dia meninggal dunia. Jantungnya nggak kuat. Atau orang terlalu banyak masalah meninggal dunia. Ya ini bisa anak muda, bisa loh, banyak anak muda sekarang ya, gara-gara nggak bisa ini gantung diri, gara-gara nggak punya duit atau ditinggal apalah misalnya, itu dia bunuh diri, menyemplung ke sungai. Aduh, buat apa kalau saya hidup tanpa dia? Tanpa dia itu maksudnya uang, cewek atau sahabat atau apalah. Jadi di zaman now itu banyak anak muda yang super galau, super baper, super liar, dan super mager, dan super minder, dan super lain. Banyak ya. Ini khusus untuk pemuda, maka camkan baik-baik. Modalnya adalah takwa dan caranya mencari ilmu. Maka Imam Ali ini dididik oleh Rasulullah sejak umur 7 tahun, coba bayangkan. Dan Imam Ali ini lautan ilmu. Ilmu beliau itu Masya Allah. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nasihat, Masya Allah Imam Ali ini. Sampai Umar mengatakan seandainya nggak ada Imam Ali, aku pasti salah di dalam ini. Jadi Imam Ali itu sering menasihati dan sering diminta nasihat oleh Umar Ibn Khattab. Padahal Umar Ibn Khattab ini khalifah yang kedua yang luar biasa pintarnya. Tapi butuh nasihat dari Imam Ali. Banyak, nanti kita kapan-kapan kita buat khusus episode tentang Amazing of Imam Ali. Yang kedua adalah Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Siapa yang tidak membaca hadis Imam Bukhari? Bahkan jumhur ulama sepakat kalau kitab hadis riwayat Imam Bukhari itu adalah kitab tersohih setelah Al-Quran. Padahal kitab hadis itu banyak sekali ya. Al-Muwatta Imam Malik itu derajatnya paling tinggi secara sanad. Karena Imam Malik itu sekitar 85 Hijriah. Itu paling tinggi sanadnya Ali ya. Itu kitab hadis paling tinggi. Itu lebih terkenal Imam Bukhari, padahal Imam Bukhari itu 223 Hijriah. Imam Malik itu sekitar 83 Hijriah ya. Tapi terkenalnya, hebatnya itu Imam Bukhari. Berarti kan ada rahasia yang luar biasa. Ternyata Imam Bukhari itu dari kecil seluruh hidupnya diberikan mencari ilmu ya, mengaji, mengajar, berjalan ke seluruh dunia, dan hidupnya itu dari makanan yang halal. Jadi beliau mengatakan, aku dikasih orang tuaku harta warisan yang halal.
tidak ada subhat sedikit pun, nggak ada. Masya Allah. Berarti rasanya di situ halal. Ya, ini catat bagi orang tua, uangnya halal. Nah, yang terakhir Imam Ibnu Al-Jauzi yang tadi sudah saya sampaikan di muka, beliau dikasih kelezatan ilmu, bahkan beliau mengatakan, sungguh aku dikasih karunia ilmu, saya tidak suka main-main ya. Walhasil beliau memberikan karya-karya yang luar biasa dahsyatnya, yang tidak akan pernah ada baik setelah dan sebelumnya. Imam Ibnu Al-Jauzi. Insya Allah kapan-kapan kita buat video tentang Ibnu Al-Jauzi ya. Nah, maka sahabatku sekalian, anak-anak para sahabatku sekalian, mumpung kalian masih muda, maka carilah ilmu sebanyak mungkin, karena waktu muda itu ya kira-kira taruhlah 25 tahun itu cepat sekali ya. Jadi kalau kita lihat muda itu apa ya, nafsu ya, banyak nafsunya karena anak muda ya. Sebenarnya begini ya, kita bisa senang-senang tanpa harus mengorbankan atau tanpa harus bermaksiat. Jadi misalnya mencari ilmu itu bisa senang-senang ya, senang mencari ilmu, senang membaca, kan enak. Atau misalnya kita senang-senang tapi tetap mencari ilmu ya. Jadi yang saya ceritakan tadi itu khususnya di zaman now itu sulit ya untuk mempraktekkan seperti tadi ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Contoh beginilah ya, Anda misalnya di pesantren, Anda sekolah, bukan berarti Anda tidak bisa senang-senang. Kita bisa senang-senang. Contoh nih, misalnya kita ngaji atau di pesantren atau sekolah-sekolah ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis, tapi kita bisa senang-senang. Apa itu? Kongko-kongko dengan teman-teman yang sepemahaman, teman-teman yang baik. Kemudian kita makan di manalah, di sungai, atau misalnya seminggu sekali, nggak masalah. Itu senang-senang, itu dunia. Apalagi kita niatkan karena Allah. Jadi saya pilih teman yang bagus karena Allah. Kalau kita punya ilmu ya, alhamdulillah Al-Fakir ini punya teman yang beraneka ragam. Saya niatkan waktu kecil ya, waktu muda, kalau teman saya jelek saya nasihati ya. Kalau teman saya pintar, saya butuh nasihat. Nah gitu ya. Kalau teman saya kaya, maka hartanya akan bermanfaat. Kalau teman saya miskin, nanti tak kasih harta. Jadi enak. Jadi orang yang mencari ilmu agama itu bukan berarti kemudian dia tidak, dia belajar terus, tidak. Makanya anak-anakku sekalian, kalian yang masih duduk di bangku sekolah belajar, maka sesungguhnya ilmu kalian, jadi Allah memberikan ilmu itu di usia muda. Jadi ada pepatah Arab ya, ini bagus sekali. Yang pertama adalah ta'allamu saghiran wa'mal bihi kabiran. Jadi ta'allum, belajarlah kalian di waktu kecil, maka praktekkanlah, amalkanlah. Jadi wa'mal bihi kabiran. Jadi nanti kalau kita itu punya ilmu agama banyak, taruhlah usia 0 tahun sampai usia 30 tahun kita, atau 25 tahun lah ya, kita belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tarikh. Maka ketika kita sudah tua atau menginjak dewasa, enak, punya ilmu banyak. Jadi kalau misalnya kita pergaulan itu, pilih-pilih. Jadi pilih-pilih itu usahakan teman yang baik. Kalau kita punya teman tidak baik, ya kita arahkan, kita warnai. Jangan kita diwarnai, tapi kita warnai ya. Nah kemudian yang kedua, at-ta'allum fi sighar kanaqsi al-hajar. Kenapa kita harus mencari ilmu di usia muda, 0 tahun sampai 20 tahun atau 25 tahun? Karena at-ta'allum fi sighar, belajar di waktu kecil itu, kanaqsi al-hajar, seperti memahat di atas batu. Jadi kalau kita memahat di atas batu, taruhlah kita ada batu besar ya, kita pahat dengan berbentuk kaligrafi, atau misalnya bukan orang ya, atau yang lain, insya Allah ini umurnya ribuan tahun. Ya, relief namanya. Nah, kalau kita itu at-ta'allum fil kibar kanaqsi alal ma ya. Kalau kita belajar di usia tua, maka seperti memahat di atas air. Jadi ibarat kata begini loh ya. Saya sedih ini pelajaran ya. Ketika saya ke masjid, ke musola, kemana gitu ya, maka ada orang-orang tua yang mohon maaf ya, usia 40, 50 membaca Al-Quran nggak bisa. Jadi aduh, sedih saya, dulu dibuat apa ya, ibarat kata kalau apalagi usia 60 itu usia mepet, itu usia sudah menjelang maghrib. Makanya mereka menyesal ya, sudah telat ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian jangan sampai menjadi orang-orang yang telat di dalam taubat ya. Ketika usia sudah menginjak
dewasa terus kalian tidak punya ilmu, itu berbahaya banget ya. Dan ingatlah ketika kita itu ingat pada Allah, kita punya ilmu, maka Allah akan berikan keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain ya. Jadi kalau kita itu ingat Allah, menjaga Allah tadi sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad tadi ya, maka insya Allah lah kita, namanya manusia itu pasti sulit lah ya. Jadi Al-Fakir sendiri juga mengalami kesulitan itu seumur hidup, tapi oleh Allah ditolong gitu ya. Jadi saya kan manusia biasa ya, Al-Fakir manusia biasa ya, pasti memiliki masalah-masalah yang luar biasa sebagaimana orang-orang itu. Tapi berkat ilmu agama, berkat dakwah, berkat ceramah, berkat ingat pada Allah, berkat zikir, berkat macam-macam lah, maka Allah menolong. Dan itu pun semua orang-orang beriman akan ditolong oleh Allah. Itu janji Allah. In tansurullaha yang surkum yutsabbit aqdamakum. Oleh karena itu, kesimpulan dalam hal ini adalah bahwa satu, anak-anakku yang sekarang Anda belajar di mahat pesantren, kemudian sekolah agama, maka 1 tahun, 2 tahun itu cepat sekali ya. Jangan buang waktu-waktu kalian dengan hal yang sia-sia. Anda belajar itu tidak harus nggak senang-senang ya. Artinya senang-senang ketemu dengan teman, guyon, kemudian ada saat-saat seru itu enak loh. Saya dulu pernah belajar ya, Masya Allah. Saya waktu itu kecil ya usia sanawiyah SMP ya, di sanawiyah saya belajar ilmu tafsir itu setiap pagi. Coba bayangkan, dan teman-teman saya itu orang-orang tua. Dan setelah itu memang waktu belajar itu capek ya, namanya juga belajar 2 jam, 1 jam sampai 2 jam. Dan kemudian apa yang terjadi kemudian? Itu udah lewat dan tinggal ilmunya. Kemudian ketika saya kuliah juga sama, itu terus ya sampai SMA, sampai kuliah itu saya belajar ilmu agama terus-menerus. Ketika yang lain pada tidur, ketika yang lain pada hura-hura, saya belajar ya. Saya belajar sampai jenuh, sampai berat, tapi setelah itu enak. Apakah saya tidak merasakan main-main? Oh sama, saya main-main juga. Artinya saya senang-senang, hidup ini harus senang-senang. Saya ketemu dengan teman-teman, kita having fun, jalan-jalan kemana. Saya dengan punya teman, saya punya grup ya, punya grup ya, sahabat-sahabat semualah ya. Ayo kita ke mana ya, sambil menghafal Quran, sambil belajar bahasa Arab, sambil kemudian kita itu belajar hadis. Jadi kita kemana-mana, maka itulah ya. Jadi untuk mencari ilmu itu tidak harus serius banget, enggak. Saya bukan orang terlalu serius. Jadi serius tapi santai tapi serius. Jadi jangan dikira orang mencari ilmu itu, wah saya tertekan. Anda salah. Having fun ya. Di anak-anakku sekalian, kalian harus having fun, sungguh-sungguh lah. Karena dengan ilmu agama, insya Allah kalian akan ditinggikan derajat kalian di hadapan manusia oleh Allah. Dan siapapun yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka manusia akan terkagum-kagum. Dan siapapun yang direndahkan oleh Allah derajatnya, maka manusia akan meremehkan. Jadi semua itu karena Allah. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh apa yang ada di langit dan bumi milik Allah. Jadi kalau kita pengen mulia di dunia dan di akhirat, dekatlah dengan Allah. Jadi hadis tadi ihfadillaha tajidu amamaka. Jadi itu Masya Allah, kapan-kapan kita kupas hadis ini secara mendalam ya, insya Allah ya. Ini hadis ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi sumber kunci keberhasilan adalah ingat pada Allah. Sekali lagi, ingat pada Allah. Jadi untuk anak-anakku sekalian, bersungguh-sungguhlah kalian mempelajari ilmu agama dan bertakwa kepada Allah, ingat pada Allah. Insya Allah hidup kalian akan penuh berkah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.